5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Sekarang kita akan baca di Amsal 3. Ya, yang ada Alkitab di situ bisa dibaca atau di HP ya. Amsal 3 ayat 27. Ayat 27 sampai yang ke-35. Oke. Nah, ini anjuran untuk berbuat baik. Ya, karena apa sih yang bisa kita dapatkan dengan berbuat baik ya? Karena kadang-kadang banyak orang yang berkata seperti ini, aku sudah berbuat baik, kalau aku terlalu baik orang malah nginjek kita gitu kan. Tetapi kita belajar di sini. Oke ya. Amsal 3 ayat 27 kita mulai. Ini firman Tuhan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ya. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jika ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, sudah berusaha untuk baik dan lakukan sesuatu yang orang lain inginkan, tetapi justru semakin dibaiki semakin ngelunjak. Semakin ngelunjak. Nah, tetapi di sini kita belajar, karena setiap perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita ya. Jadi setiap perbuatan yang baik akan kembali ke yang melakukannya ya. Ini makanya janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, jadi ada hal-hal yang kadang-kadang Tuhan mengajarkan sesuatu yang baru melalui kejadian seperti yang saya ceritakan tadi, seorang anak Tuhan yang kawannya ulang tahun tadi. Bahkan kadang-kadang dengan tidak sengaja, tetapi kita ini punya maksud baik gitu ya, itu jadi satu mujizat bagi orang lain. Nah, ini pernah saya alami gini. Waktu itu satu saat di rumah, perasaan saya nggak enak gitu. Perasaan saya ini nggak enak, terus ada rasa hati ini gundah gitu ya, gundah. Nah, ini biasanya kan terjadi sesuatu ke seseorang, entah itu orang itu saudara atau siapa gitu. Nah, waktu itu yang ada di pikiran saya, nah saya tahu dia sedang di luar kota gitu loh. Nah, terus waktu itu karena perasaan saya yang agak gundah, saya ini WA ke dia. Waktu itu zaman itu belum ada WA, masih SMS. Masih SMS. Nah, saya SMS kayak gini, Mbah, apa sedang terjadi sesuatu gitu. Saya tanya seperti ini, apa sedang terjadi sesuatu, perasaan saya kok enggak enak ini, sepertinya terjadi sesuatu gitu. Nah, ternyata waktu itu saya ngirimnya salah gitu, salah ke seseorang yang namanya Mbak Maria, nah, panggilannya Mar. Nah, terus karena salah,
Tetapi herannya ini menurut kita ini kan salah kirim gitu ya, salah kirim. Ternyata yang namanya Mbak Mar ini memang benar-benar lagi mengalami sesuatu gitu. Sedang bentrok dengan suaminya. Padahal saya SMS itu sebenarnya salah kirim. Nah dia, saya lihat kayaknya kaget gitu. Loh kenapa? Kok tahu mas katanya? Kok tahu kalau saya lagi ngalami sesuatu? Saya juga nggak tahu. Ini sebenarnya salah kirim sebenarnya. Tapi pas banget katanya. Ya. Tapi pas sekali karena dia sedang mengalami sesuatu. Gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita anggap satu kesalahan ternyata justru terjadi mukjizat untuk orang lain, dan akhirnya orang ini bisa gabung dengan kami untuk menjadi tim doa, ya, menjadi tim pendoa, ya. Nah ini jadi terjadi satu mukjizat yang luar biasa, ya. Nah terus di sini juga kita belajar dari ayat 29, walaupun kita dijahati, ya, walaupun kita dijahati, tapi jangan sampai kita merencanakan untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan lagi, ya. Ya, makanya dikatakan janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, ya. Jangan merencanakan kejahatan, ya, apapun itu. Nah, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau, apalagi ini orang baik yang bersama-sama dengan kita. Nah, terus janganlah bertengkar. Janganlah bertengkar, ini perhatikan, orang yang suka bertengkar, apalagi ini terutama untuk emak-emak ya, untuk cewek ini. Nah, Amsal juga menulis gini, lebih baik tinggal di sotoh rumah. Di sotoh ini kalau rumah tingkat kan ada ini, di atas itu ada apa namanya, terasnya kecil gitu ya. Nah, lebih baik tinggal di sotoh rumah daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Nah, karena akan lebih tenang di situ, lebih damai kan. Nah, janganlah bertengkar, tidak semena-mena dengan seseorang. Nah, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Nah, terus ada lagi, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, ya. Nah, ayat 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat, ya. Dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah itu ya, makanya kita belajar untuk hidup jujur paling tidak itu dengan dirinya sendiri, jujur dengan dirinya sendiri, ya. Seperti apa jujur dengan dirinya sendiri? Contoh gini, kalau misalnya pas di gereja gitu ya, biasanya ada teguran yang kena itu, mengena itu. Nah, itu biasanya nyodok yang lain, itu dengerin tuh, dengerin khotbahnya itu, ya kan. Padahal yang kena kita sendiri seharusnya, ya kan. Nah, ini jangan sampai seperti ini, ya. Kita harus belajar jujur. Teguran itu untuk saya, gitu. Teguran ini untuk saya. Nah itu. Terus, ini ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Kutuk Tuhan itu ada di dalam rumah orang fasik. Nah, kutuknya turun ke rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Tempat kediaman orang benar diberkatinya, ya. Ini jadi supaya rumah kita, tempat di mana kita berada diberkati, kita harus menjadi orang yang benar, ya.
Nah itu. Mungkin ada yang lagi ngalami seperti ini. Yang sedang mengalami banyak yang nggak suka dengan kita. Sudah berusaha untuk berbuat baik, tetapi fitnahan tetap datang, ya kan? Jadi gunjingan, digosipkan, nah, macam-macam lah ya. Orang banyak ingin menjatuhkan kita. Nah, untuk diberkati kayak gini, tetap jadi orang benar. Amin. Maksudnya jadi orang benar ini seperti apa sih? Nah, karena contoh seperti ini, marah ini sebenarnya boleh enggak? Bagi anak-anak Tuhan marah ini boleh enggak? Boleh marah tetapi tidak boleh berbuat dosa. Coba yang lain, yang masih muda-muda ini, boleh marah enggak? Rulina tahu enggak? Marah itu boleh enggak? Itu boleh Om, tapi kayak matahari. Oke. Nah, coba kita baca dulu biar tahu semua ya. Mazmur 37. Nah, ini biar tahu jawabannya, marah itu boleh enggak sih? Ya. Mazmur 37 ayat 1. Ini kuncinya supaya kita diberkati di sini ya. Oke, biar tahu nih. Boleh enggak? Ah, gini. Orang yang berbuat jahat. Oke. Berarti sebenarnya nggak boleh kan? Janganlah marah karena orang berbuat jahat. Orang itu jahat sama kita loh. Tetapi firman-Nya katakan jangan marah. Apalagi orang itu baik ke kita, jangan marah. Nah, ini diulang berkali-kali loh. Coba kalau baca terus ya ke bawah. Ini ada beberapa perkataan jangan marah. Ayat 7. Oke, ayat 7 ya. Nah ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah. Sekali lagi kan, jangan marah. Ayat 8, berhentilah marah. Oke. Jadi supaya kita tahu. Oke. Jangan marah. Kalau ayat 8, berhentilah marah. Ya. Karena apa? Ini coba lihat. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Orang kalau marah itu membawa kepada kejahatan. Ya. Orang kalau marah kan nggak mungkin berpikiran jernih gitu. Ya kan? Ada enggak kira-kira marah terus tak bangunkan rumah nanti ya kan? Tak belikan piring yang bagus. Nggak ada. Namanya marah itu yang ada pikirannya ngerusak. Awas nanti kau. Awas nanti, ya kan? Nggak mungkin ini pasti. Nah itu makanya firman Tuhan itu mengajar di Mazmur ini, kalau kita marah jangan mengucapkan sesuatu. Jangan mengucapkan sesuatu. Karena apa? Keputusan ketika marah itu selalu berujung enggak baik. Ujungnya enggak baik. Ya. Jangan mengutuk. Wah itu kan. Jadi waktu marah jangan mengutuk. Itu ada ayatnya. Gitu ya. Nah, jadi karena marah, kemarahan itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, terus bagaimana ada ayat yang berkata seperti ini, yang berkata biarlah kamu marah tetapi jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam. Ini kan berarti Tuhan tahu kelemahan kita. Kelemahan kita ini memang tidak bisa untuk tidak marah, gitu kan? Jadi tetap punya punya sifat alami,
Sifat alaminya ya bisa marah, bisa kecewa. Nah, terus supaya kita tetap jadi orang benar walaupun kita marah, tapi tetap di posisi yang benar gitu. Jangan sampai kemarahan kita membuat iblis yang masuk, pengaruh iblis yang masuk, itu maksudnya. Nah, kalau marah itu jangan sampai matahari terbenam. Karena gini, kalau sampai matahari terbenam sampai besok lagi, itu namanya jadi menyimpan kesalahan atau dendam. Ya kan? Itu yang namanya dendam. Jadi itu yang tidak boleh. Kalau marah ya seketika itu boleh saja, bisa saja orang meledak gitu kan. Ya. Tapi kalau sudah selesai. Nah, hati-hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, perhatikan ya, ada orang yang curang, mainnya curang. Ini biasanya di kerjaan ini pengen menjatuhkan kita supaya dia naik gitu. Ya kan? Supaya dia naik. Nah, ini atau bisa disebut penjilat namanya. Penjilat ini kayak gitu. Pura-pura baik ke bosnya tetapi menghancurkan yang lain. Nah, itu namanya penjilat. Gitu ya. Jadi tinggal lihat aja, mereka segera lisut seperti rumput, nggak akan lama bertahan. Orang kalau fasik, orang kalau busuk nggak akan lama bertahannya, ya kan? Nah, ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tetap percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Itu yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Walaupun orang ngutuki kita, menfitnah kita, itu kutuk itu akan berbalik menjadi berkat untuk kita. Ya, yang dilemparkan kutuk, tetapi yang terjadi ke kita jadi berkat, itu berubah. Ya, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, berlakulah setia, ini penting. Ya, ini ya, belajar untuk anak-anak muda ini. Biasanya yang masih remaja, masih puber ini kan emosinya lagi naik turun, gampang sekali tuh naik turun. Ya. Nah, berlaku setia ini artinya gini. Seperti pasangan hidup ya. Pasangan hidup itu kan enggak selalu enak terus. Enggak selalu menyenangkan terus keadaannya. Makanya disumpah kalau nikah nanti ya kan akan tetap setia baik dalam keadaan susah ataupun senang. Itu setia namanya. Jangan ada uang abang disayang, kalau nggak ada uang abang ditendang, ya kan. Nah, artinya tetap setia ya di sini. Nah ini ya, nah ini diamlah di negeri dan berlakulah setia. Keadaan baik ataupun tidak, belajar untuk setia ya. Nah ini yang ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Kalau pas ada masalah kira-kira bisa gembira nggak? Bisa nggak kira-kira? Ada masalah tapi tetap hatinya gembira. Susah ya? Susah. Nah, ini berarti karena belum tahu. Nah, gini. Kadang-kadang kan kita cuma tahu kebenaran firman, tetapi tidak hidup di dalamnya, itu masalahnya. Kalau sudah masuk dalam kebenaran, masuk di dalam hidup kebenaran, ini nanti akan ada bedanya ini. Ada bedanya, jadi akan tetap bergembira, akan tetap sukacita, sekalipun sedang mengalami masalah. Gitu. Ya.
Ini contoh rasul-rasul ya, rasul-rasul Petrus dan kawan-kawannya ya. Ini ketika di penjara terus dilepaskan, disesah itu kan dipukuli, dihajar ya, sampai pulang-pulang babak belur semua ya kan. Tetapi mereka bilang apa? Tetapi mereka bersukacita loh, dipukuli loh, ini habis dipukuli terus di penjara. Tetapi dia bilang mereka bersukacita karena merasa layak untuk mengalami itu. Karena gini, ada yang orang memang tidak layak mengalami semuanya ini ya kan, atau menjadi anak mama. Kalau di hidup dunia itu anak mama gitu, disayang-sayang aja, yang enak-enak aja, yang ringan-ringan aja. Tetapi bagi kita, kalau sampai ngalami yang seperti ini, sudah berbuat baik, sudah berusaha sebaik-baiknya, masih ditindas terus, itu yang namanya salib ya kan. Ya itu, kalau tidak ada salib, tidak ada kemuliaan namanya ya. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan ya. No cross, no crown. Nah itu, tidak ada mahkota kemuliaan ya. Nah ini ya, jadi dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembira itu dalam keadaan apapun, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kamu pengen apa sekarang ini? Ya kan? Kuncinya ini. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ya, tetap bergembira. Amin. Hati yang gembira adalah obat ya. Nah, kata firman Tuhan ya kan. Nah, terus sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Nah, gini, soal percaya ini loh, soal iman. Kan kalau ditanya percaya enggak bahwa Yesus itu Tuhan? Percaya enggak? Percaya. Tapi kan banyak orang yang ditanya percaya enggak ada Tuhan? Percaya. Tetapi menyerahkan hidupmu sama Tuhan atau tidak? Ya kan? Menyerahkan hidup kita sama Tuhan atau tidak? Karena banyak yang ngomongnya percaya tetapi tidak menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Nah itu makanya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Jadi ketika kita percaya, itu makanya sering di pujian ini kan banyak banget kan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, artinya kalau kita percaya bahwa Tuhan bisa menolong, ya serahkan semuanya. Tuhan, aku menyerahkan semuanya kepadamu. Nah, saat itulah Tuhan bertindak. Gitu ya. Nah, terus ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah ini, jadi kebenaran yang kita lakukan, kan banyak orang yang ngomongnya gini, membela kebenaran. Dia sendiri aja nggak benar bisa ngomong membela kebenaran ya kan. Hidupnya ngomongnya nggak benar, pikirannya nggak benar, bisa ngomong membela kebenaran. Ini salah. Yang benar adalah orang yang melakukan kebenaran itu akan dibela oleh kebenaran itu. Gitu ya. Pernah enggak ngalami difitnah orang gitu, dituduh seseorang, tapi kita mau bantah ini nggak ada bukti gitu.
ya kan? Nah, ini yang dinamakan ia akan memunculkan kebenaran. Dengan sendirinya orang akan tahu, gitu ya. Nah, terus dan hakmu seperti siang. Nah, kalau hak ini kan apa yang semestinya kita terima. Memberikan hakmu seperti siang. Artinya siang ini kan nggak harus diminta, dia datang sendiri. Tinggal nunggu aja. Ya, dari pagi ditunggu aja, nanti tahu-tahu siang. Nggak perlu minta-minta itu kalau siang. Artinya hak kita, kalau memang sudah hak kita, itu sudah pasti akan sampai kepada kita, gitu ya. Walaupun dihalangi seperti apa, tapi tetap akan ke kita. Nah, terus ini yang biasanya untuk yang agak sulit. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Nah, maksudnya berdiam diri itu seperti apa? Ya kan? Berdiam diri. Apakah kita terus diam, nggak lakukan apa-apa? Kalau ada orang ngomong tenang ya. Nah, jangan salah, ini pengertian kita. Artinya tenang ini bukan nggak melakukan sesuatu. Kita lakukan sesuatu, tetapi hati kita sambil tenang. Karena firman Tuhan juga mengajar di Petrus ya. Berusahalah untuk tenang supaya kamu dapat berdoa. Coba untuk doa saja loh, kalau hatinya nggak tenang nggak akan nyampe, ya kan? Sudah doa ini mata terpejam tapi pikirannya kan kemana-mana, masih bingung, nggak nyampe, ya kan? Nah, makanya berusahalah untuk tenang supaya kamu dapat berdoa, karena doa itu bukan sekedar pokoknya ngomong selesai gitu. Atau ritual apa. Nah, ya beda. Nah, itu makanya berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam diri itu artinya biarkan tubuh kita, fisik kita, pikiran kita ini berhenti sebentar, menaruh semuanya di hadapan Tuhan, taruh semuanya di hadapan Tuhan. Aktifkan roh kita, aktifkan iman kita, percaya kita itu diaktifkan. Jadi yang bergerak, yang bertindak itu iman roh kita. Makanya urapan Tuhan akan turun, akan bekerja, gitu ya. Nah, ini berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah itu hanya membawa kepada kejahatan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mewarisi, akan menjadi pewaris. Amin. Menjadi pewaris. Kalau pewaris kan tinggal nunggu aja. Nanti ditandatangani, disahkan, ini milikmu, milik pusakamu. Sampai ke Kanaan kita, ya kan? Dapat milik pusaka. Nah, itu. Oke ya, saya kira ini kita akan sharing atau pengen tanya-tanya boleh, silahkan.